Karapan sapi merupakan kegiatan khas masyarakat Madura, Jawa Timur yang digelar setiap tahun pada bulan September atau Oktober untuk memperebut piala bupati atau piala presiden tergantung dari penyelenggara lomba tersebut. Pada perlombaan ini, sepasang sapi menarik semacam kereta dari kayu, di mana di sana adalah tempat joki untuk berdiri dan mengendalikan sapi. Lalu dipacu dalam lomba adu cepat melawan pasangan-pasangan sapi lainnya. Lintas pacuan tersebut biasanya sekitar 210-215 meter, dan lomba pacuan dapat berlangsung sekitar 10 detik sampai 1 menit. Untuk menuju pertandingan Piala Presiden, harus memenuhi beberapa tahapan seleksi terlebih dahulu. Ada 2 macam tingkat perayaan karapan sapi di Madura. Yang pertama, mulai dari tingkat kecamatan, lalu dilanjut ke tingkat kabupaten. Akan diambil 6 terbaik mulai dari tingkat kecamatan hingga kabupaten. Dari para pemenang tingkat kabupaten ini, biasanya akan melanjutkan pertandingan ke Piala Presiden. Panjang rute lintasan karapan sapi tersebut antara 210 sampai dengan 215 meter, yang dapat ditempuh dalam waktu 10 sampai dengan 60 detik. Selain kelihayan joki, terkadang bambu yang digunakan untuk menginjak sang joki melayang di udara karena kecepatan sapi tersebut. Berasal dari kegelisahan Sayyid Ahmad Baidawi, atau yang lebih dikenal sebagai Pangeran Ketandur, yang berasal dari Pulau Muksapudi, Kabupaten Sumeneb. Pangeran Ketandur melihat banyaknya ternak sapi yang ada di Pulau Sapudi ini, di mana sapi hanya dimanfaatkan sebagai pengolah dan pembajak sawah saja. Beliau terinspirasi untuk merayakan hasil panennya dengan mengadakan pesta sebagai wujud kegembiraan setelah panen. Pesta tersebut berupa balapan sapi yang selama ini hanya dipakai untuk membajak sawah. Maka kemudian masyarakat dibersihkan sawahnya untuk dijadikan arena balap. Maka sejak saat itu, balapan sapi yang dilakukan oleh para petani tersebut dijadikan tradisi untuk melakukan pesta dengan balapan sapi yang kemudian dikenal sebagai karapan sapi. Namun, ada versi lain lagi yang terkait dengan asal-usul karapan sapi, di mana karapan sapi diperkenalkan oleh Hadipodai, yaitu anak Panembahan Wingi yang berkuasa di daerah Pulau Sapudi pada abad ke-14, antara tahun 1386 sampai 1399. Sebagai pemuda yang mempunyai pengalaman merantau, Hadipodai yang lama menetap di Madura menularkan pengalaman di bidang pertanian ke Pulau Sapudi. Dengan semakin pandainya petani di Pulau Sapudi, maka pertanian di pulau itu menjadi berkembang maju. Teknik yang diajarkan Hadipodai untuk mempercepat penggarapan lahan pertanian adalah dengan menggunakan tenaga sapi. Dengan teknik ini, maka petani di Pulau Sapudi banyak yang menggunakan tenaga sapi untuk menggarap tanah sawahnya. Dalam menggarap tanah sawahnya, para petani secara tidak disadari berusaha untuk mengerjakan sawah tersebut lebih cepat dari petani lain. Mereka saling berlomba untuk menyelesaikan garapan sawahnya. Dari kebiasaan saling berlomba lebih cepat dalam menggarap sawah tersebut, maka timbullah ide untuk membuat lomba balap sapi setelah selesai menggarap sawah. Lomba tersebut kemudian berkembang menjadi karapan sapi seperti yang dikenal saat ini. Syarat pertandingan. Yang pertama, tinggi badan sapi minimal 120 cm. Yang kedua, berbadan sehat dan berkulit bagus. Yang ketiga, umur sapi ditentukan dan diakui dari gigi. Yang keempat, kedua tanduk sapi harus baik dan sama. Sistem pertandingan dalam karapan sapi merupakan sistem tersendiri yang secara tradisional berlaku secara turun-temurun dan saat ini masih dipertahankan. Sistem pertandingan tersebut pada prinsipnya adalah: yang pertama, akan dilakukan ronde permulaan, yang merupakan ronde pemisah.
Pada babak permulaan ini akan diadu sapi peserta untuk ditentukan sapi karapan golongan bebe, yaitu sapi kerap golongan kalah dan sapi kerap golongan atas atau golongan yang menang. Lalu, pada babak berikutnya diadakan pertandingan yang dilaksanakan lomba antar bebe atau atas dengan sistem gugur. Setelah diperoleh pemenang, maka pemenangnya diadu lagi sampai tersisa 3 pasang sapi kerap. Lalu, dari situ kemudian didapat 6 pasang sapi kerap sebagai pemenang, baik golongan atas maupun golongan bebe. Dan pasangan sapi ini berhak maju ke dalam gelanggang karapan sapi yang lebih tinggi lagi. Selanjutnya, biasanya pada setiap pertandingan karapan sapi, 3 pasang sapi kerap dari golongan atas maupun golongan bebe akan dipertandingkan lagi dalam babak final untuk mencari juara 1, 2, dan 3. Yang terakhir, untuk pertandingan karapan sapi yang lebih tinggi tingkatannya atau lingkupnya, 6 pasang sapi kerap tersebut tidak dibedakan lagi. Mereka dicampur dengan pasangan sapi kerap 6 besar di daerah lain. Pada pertandingan ini, mereka bebas untuk memilih ikut pertandingan golongan atas atau golongan bebe, sehingga lebih seru dan menarik untuk ditonton. Dalam perlombaan, seorang joki karapan sapi dalam aturannya memiliki kriteria tersendiri untuk menyesuaikan dengan kelayakan perlombaan. Di antaranya, postur tubuh kecil, tidak memiliki riwayat penyakit, dan mampu mengendalikan tunggangan dengan seimbang. Berikut adalah pembahasan mengenai 3 poin tersebut. Yang pertama, postur tubuh kecil. Postur tubuh sangat penting untuk menunjang kelayakan dalam perlombaan. Alasan adanya kriteria ini adalah untuk mengantisipasi beban yang dipikul oleh sapi dan penyanggah tempat joki agar tidak patah akibat beban yang diterima yang dapat mengakibatkan sang joki terjatuh karena tidak bisa mengendalikannya. Yang kedua, tidak memiliki riwayat penyakit. Dalam perlombaan, tidak dianjurkan bagi seorang joki yang memiliki riwayat penyakit seperti penyakit jantung dan lain-lain untuk melanjutkan perlombaan. Dikarenakan dalam perlombaan ini kecepatan adalah yang utama. Jadi, dalam hal ini diharapkan bagi yang memiliki riwayat penyakit tertentu untuk lebih memperhatikan keamanan agar tidak muncul gejala yang tidak diinginkan. Yang ketiga, mampu mengendalikan tunggangan dengan seimbang. Dalam mengendalikan sebuah kecepatan, dibutuhkan keseimbangan agar bisa stabil pada saat perlombaan dimulai. Maka dari itu, bagi seorang joki karapan sapi, hal tersebut menjadi sebuah kewajiban untuk bisa mengendalikan dan menjaga keseimbangan pada saat menunggangi tempat joki yang biasa disebut kaleles. Yang pertama adalah kerap kenik atau karapan sapi kecil. Lomba ini merupakan karapan sapi yang levelnya setingkat kecamatan dengan jarak tempuh lintas lomba sekitar 100 meter. Pemenang dari karapan jenis ini berhak untuk mengikuti event karapan sapi yang levelnya lebih tinggi lagi secara berjenjang. Yang kedua, kerap raja atau karapan sapi besar. Lomba ini merupakan karapan sapi yang levelnya setingkat kabupaten dan pesertanya adalah dari para juara kerap kenik. Lintasan lomba untuk karapan ini panjangnya sejauh 120 meter, lebih panjang dibanding kerap kenik. Yang ketiga adalah kerap karesidenan atau karapan sapi gubeng, di mana lomba ini merupakan karapan sapi yang levelnya tingkat karesidenan yang diikuti oleh juara-juara dari 4 kabupaten di Madura. Tempatnya di Kabupaten Pamekasan. Hari pelaksanaannya biasanya hari Minggu yang merupakan acara puncak untuk mengakhiri musim karapan sapi di Madura. Yang keempat, kerap onjangan atau karapan sapi undangan. Lomba ini merupakan karapan khusus yang pesertanya berasal dari undangan suatu kabupaten. Acara ini biasanya diadakan untuk memperingati hari-hari besar tertentu atau peringatan syukur dan sejenisnya.
Panitia lomba lah yang mengundang pemilik sapi untuk ikut lomba karapan sapi. Yang kelima, kerap jar-rajaran atau kerapan sapi latihan. Lomba ini merupakan kerapan yang dilakukan hanya untuk melatih sapi-sapi kerap sebelum turun ke event yang sebenarnya, sebagai arena untuk pemanasan bagi sapi yang akan ikut karapan.